Salam anak negeri. Selamat datang 100 tokoh dalam Saresehan Anak Negeri. Pada malam ini kita akan merasakan apa yang diderita oleh rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia pada saat sekarang ini merasakan kegalauan. Karena apa? Karena energi yang menjadi motor penggerak kehidupan manusia 80% dimiliki oleh asing. Tentu ini merupakan, kita menganggap bahwa ini adalah satu pengingkaran terhadap amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kalau misalnya 80% itu adalah dipunyai oleh asing, maka kemudian pertanyaannya, masihkah kita bisa menamakan negeri ini sebagai Indonesia? Yang kedua, apakah yang dikerjakan oleh siapapun kita yang berada di sini itu adalah betul-betul untuk memakmurkan bangsa dan negara kita, ataukah memakmurkan bangsa asing dimanapun kita berada? Dan yang ketiga, berapa sih yang tersisa untuk rakyat yang 250 juta ini? Karena ini adalah kita anggap penting. Ditambah lagi kemudian adalah tentang pembatasan dan kenaikan BBM. Kebijakan itu yang akan diturunkan. Belum lagi ditambah lagi-lagi dengan kenaikan TDL. Ini akan membuat rakyat dan bangsa kita menjadi memikul beban berat segunung batu yang luar biasa. Karena itulah pada malam ini kami mengundang 100 tokoh di sini untuk mengelaborasi, memeras pikiran bagaimana mengkritis persoalan ini dan kemudian mencari solusi-solusi. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Selamat berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih Pak Happy. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mengawali diskusi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita simak informasi pengantar berikut ini. Energi merupakan kebutuhan pokok utama penunjang kehidupan manusia modern dan juga merupakan pilar kegiatan ekonomi masyarakat yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan. Energi dapat disenafaskan dengan perkembangan dan kemajuan industri. Setiap negara maju memiliki industri, dan industri tak dapat dipisahkan dengan energi. Permintaan dunia akan energi terus-menerus meningkat, disertai dengan usaha yang menggebu-gebu untuk berhemat karena harganya yang tinggi. Indonesia memiliki potensi kekayaan energi, baik fosil maupun energi alam yang berlimpah. Namun sejauh mana pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat? Pertanyaan ini timbul karena pada kenyataannya, walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kemiskinan dan kesenjangan masih terjadi di berbagai pelosok Nusantara. Bahkan di beberapa provinsi yang kaya sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kekayaan alam tersebut lebih banyak dinikmati oleh negara lain dan segelintir investor swasta domestik. Sampai saat ini, sumur migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan migas asing sebesar 70% dan hanya 30% yang digarap oleh perusahaan lokal dan Pertamina. Namun permasalahan energi, khususnya minyak bumi, seolah tidak pernah selesai. Subsidi BBM atau kenaikan BBM justru berdampak pada rakyat kecil. Rencana pemerintah menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak dari premium ke Pertamax per 1 April 2012 tidak akan berjalan efektif. Bahkan hanya menimbulkan distorsi terhadap ekonomi masyarakat. Pembengkakan subsidi bukan karena distribusi yang salah sasaran, tetapi karena kekeliruan kebijakan energi nasional. Program pembatasan BBM bersubsidi sama artinya dengan pencabutan subsidi BBM. Karena rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non-subsidi seperti Pertamax. Dengan begitu, pemerintah seakan membuka jalan bagi perusahaan migas asing yang berkuasa di Indonesia. Sementara dampak jangka panjang dari pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan sangat menguntungkan SPBU milik perusahaan migas asing. Pergolakan upaya pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah tidak lepas dari peran perusahaan asing tersebut. SPBU milik asing selalu mengalami kerugian besar karena Pertamina masih memberlakukan penjualan premium yang harganya jauh lebih murah dari Pertamax.
Pemerintah seharusnya sadar karena jika terjadi perubahan pada kondisi sektor migas, maka pengaruhnya akan terasa bagi sektor-sektor perdagangan, pertanian, transportasi, pendidikan, dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Dan jangan sampai kekayaan alam kita nantinya malah lebih banyak dikuasai oleh pihak asing. Pemirsa, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Sarasehan Anak Negeri akan segera kembali.